Kalau saya depan Pak Jokowi, gue iseng nih ngomongnya, Pak, zamannya saya kasih tahu gambarnya ke Pak Jokowi waktu itu, karena dari posisi bawah ya, Pak, tahu nggak Pak kenapa Pak SBY tidur aja pertemuannya 6, gue seneng kan? Kalau zaman ke SBY, Pak SBY nggak berani ngomong gitu ya. Tapi Bapak bangun infrastruktur di mana-mana, pertemuannya 5, salahnya di mana? Udah lihat yang merah tuh, zaman Pak Jokowi sana rata-rata rendah, sempat negatif sebelum krisis. Jangan average nol, jadi ekonomi dicekek. Untung kita nggak mati. Pak Presiden segera memberhentikan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang baru Bapak lantik, yakni Saudara Purbaya. Kota Jancuk, raimu kok jumlengane taek sukun jeplak cangkemmu kok niku. Delok niku lho ndiasmu kaya lapangan golf sing gak kerumat 10 tahun niku lho. Rengos kaya jembut ngrowel sukun jeplak cangkemmu kok niku. Wong pinter kok mbok ganti kon utak mulai sing taek kok niku cok Jancuk, kota kirik kok niku. Ini Pak Purbaya salah ngomong atau gimana? Coba kalian simak. Pak SBY tidur aja ekonomi RI tumbuh 6%, sedangkan Pak Jokowi bangun infrastruktur cuma 5%. Jangan-jangan Pak Purbaya ini anak abah nih, pembenci, barisan sakit hati. Kalau memang betul, berarti benar dong apa yang dikatakan oleh bapak saya, bahwa kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehadiran Menteri Keuangan baru yaitu Pak Purbaya Yudisadewa justru mengundang berbagai komentar dan perhatian publik ya. Jadi Pak Purbaya ini justru menjadi media darling ya, membuat masyarakat maupun netizen selalu mengikuti apa yang dikerjakan Pak Purbaya, apa gebrakan terbaru dan terobosan dari Menteri Keuangan ini. Jadi banyak netizen melihat ya Pak Purbaya ini sangat berbeda jauh dengan Menteri terdahulu yaitu Sri Mulyani. Apa yang sudah dilakukan oleh Menteri Sri Mulyani 10 tahun terakhir ternyata sangat beda jauh dengan Menteri Keuangan baru Purbaya Yudisadewa ini. Bahkan kepopuleran Menteri Keuangan baru ini Pak Purbaya Yudisadewa mengalahkan yaitu Mulyono dengan kasus ijazah palsunya dan juga Gibran dengan kasus yaitu ijazahnya yang tidak serajat. Dan ini membuat pengikut Jokowi alias Termul ini ya sampai meminta sama Prabowo untuk memecat Purbaya Yudisadewa, karena ya kalau analisa netizen, gebrakan Menteri Keuangan baru Pak Purbaya ini justru mengusik keuangan daripada mereka yang selama ini menikmati uang negara. Karena menurut netizen ya, kehadiran Menteri Purbaya ini justru mengancam pos-pos anggaran mereka yang diutak-atik oleh Purbaya, bahkan mengamankan anggaran-anggaran yang tidak terserap baik di provinsi maupun di kementerian. Bahkan katanya Pak Purbaya sering mendapat ancaman dan teror kepada keluarganya sehingga rumah Pak Purbaya akhirnya dijaga oleh TNI. Jadi orang-orang seperti Pak Purbaya ini wajib mendapat dukungan dari rakyat ya. Dan kita berharap Pak Purbaya terus konsisten ya, bisa membuat keuangan Indonesia menjadi lebih baik. Baik ya, coba kita dengar beberapa komentar netizen di sosial media. Kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, saya atas nama rakyat Indonesia meminta dengan sangat untuk segera melakukan pencopotan terhadap Menteri Keuangan Purbaya. Bla 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 bla. Waduh, itu adalah kira-kira bunyi sebuah video yang dibuat oleh seseorang yang mengatasnamakan dirinya dan juga seluruh rakyat Indonesia yang meminta kepada Bapak Presiden untuk segera melakukan pencopotan terhadap Bapak Purbaya. Waduh, ini menteri kinerjanya lagi bagus-bagusnya, lagi bicara belak-belakan by data, banyak yang kesenggol. Kenapa tiba-tiba diminta berhenti gitu kan? Dan yang paling lucu di sini adalah komentar dari para netizen. Ini nih videonya. Pak Presiden segera memberhentikan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang baru Bapak lantik, yakni Saudara Purbaya. Saya ulangi Pak, biar jelas. Saya dan rakyat Indonesia yang lain meminta agar Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto segera memberhentikan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang baru Bapak lantik, Saudara Purbaya, dalam waktu 3 kali 24 jam. Dulu pas jadi presiden bikin susah rakyat, sekarang udah jadi rakyat bikin susah presiden. Pak Purbaya nolak bayar utang bus pakai APBN. Respect ya Menq, terima kasih. APBN mah buat kepentingan rakyat ya, bukan buat bayar utang proyek ambisi. Duh, salut banget sama Pak Menteri nih. Tolong nih buat Pak Prabowo, banyakin Pak Menteri kayak gini Pak, banyakin. Ceplos-ceplos
berani, pinter, berisi. Ya meskipun bikin buruk yang lain. Dari dulu kan udah diingetin kalau proyek itu tuh bisa rugi. Ngeyel. Kaget. Ditanya, itu ide siapa? Ide saya. Aduh, sekarang nggak bisa bayar utang ke Cina. Ya udah, sebagai kompensasi ambil aja Pak Jokowi. Atau enggak, biarin dia sama gengnya tuh patungan buat bayar. Atau kalau enggak, biarin aja diambil Cina, siapa tahu lebih maju. Ini giliran kayak gini, Kejagung kemana nih? Angkut, Pak. Oh, kalau diangkut nanti banyak pejabat yang lain ngikut ya, pada buka kartu. Emang kenyataan kayak begitu. Lebih makmur di era Pak SBY daripada era Jokowi. Daripada kalian teriak-teriak begitu, lebih baik kalian patungan aja, bayar tuh kereta cepat yang kalian bangga-banggakan dulu. Sama IKP tuh selesaiin biar cepat pindah. Banyak kalian dulu bangga-banggain, giliran ini ditagih pada mingkem, gak ada komentarnya. Giliran nyentil junjungannya, siapapun itu langsung teriak-teriak, mundur, mundur. Kocak. Presiden segera memberhentikan Menteri Keuangan. Entah apa yang dipikirkan oleh bapak-bapak ini, atau ada kepentingan apa, saya nggak tahu. Yang jelas dia tidak mewakili rakyat. Dalam bahasanya katanya, ini mewakili suara rakyat. Saya mewakili rakyat. Ya, untuk presiden memberhentikan Pak Purbaya. Malah rakyat itu seneng kok dengan kehadiran seorang menteri keuangan Pak Purbaya ini, dengan gebrakannya di Direktorat Pajak, terus di kementerian, beberapa dana kementerian itu kalau tidak diserap diambil kembali dan sebagainya. Ini saya rasa terobosan baru dan masyarakat suka dengan gaya beliau ini, Pak Purbaya ini. Jadi kalau mengatasnamakan rakyat yang mana kalian wakili itu? Untuk Pak Prabowo, tetap pertahankan Pak Purbaya karena beliau ini luar biasa menurut kami sebagai rakyat. Kalau bermasalah dengan Opung, bermasalah dengan Bahlil, kalau itu mah biasa, dia cari keuntungan di balik jabatan. Pertahankan Pak Purbaya. Kalimat seorang ekonom dibantah oleh ketua ormas. Kan nggak level ya. Ekonom dibantah ketua ormas. Debatnya gimana ya? Gue yakin kalau orang kayak Purbaya juga kan kegorong-gorong ke pasar bagi-bagi susu, itu nggak bakal dibilang kerja nyata sama Purbaya. Beda sama ormas itu, pasti dibilang kerja nyata. Ini aja kan udah nggak apple to kedondong nih, ya kan? Pikiran yang ke sini satu, yang satu ke sono. Menurut lu siapa yang salah? Pasti bukan Jokowi kan? Aneh banget. Terutama untuk Pak Luhut, sebaiknya Bapak istirahat aja deh. Seperti janji Bapak dulu, saya habis ini saya mau istirahat. Kenapa sih Bapak gak istirahat aja? Orang tuh malas Pak kalau Bapak ngomong Pak. Bapak gak usah sok jagoan di kabinet Pak. Orang udah malas lihat Bapak ngomong Pak. Ya, orang itu kalau perlu tuh gak usah ada di TV Pak. Kita udah bosan juga Pak, lihat Bapak terus ngomong asal ngomong gitu Pak. Apa sih kontribusi yang real terhadap Republik ini? Kontribusi yang real itu bikin rakyat menderita tuh. Sama Pak Jokowi yang sudah berhenti jadi presiden tuh buat rakyat menderita. Ada orang baik namanya Pak Purbaya. Pak Purbaya ini adalah orang yang juga menjadi saksi ya ketika penyerahan uang hasil sitaan, yaitu sejumlah kurang lebih 13 triliun kalau nggak salah. Bayangin loh, sitaan dari CPO, korupsi CPO, ya kan? Ada orang baik namanya Pak Purbaya cuy. Diancem loh hidupnya. Sampai dijaga ketat sekarang Pak Purbaya teh. Lu kebayang gak sih? Kenapa selama ini Indonesia tuh stuck aja gitu? Karena terlalu banyak orang-orang jahat yang dikasih lahan.
ketika ada orang baik akhirnya mau nih mencoba merubah nih budaya-budaya sesat yang merugikan masyarakat gitu ya, dia diancam loh hidupnya. Boya udah ngono lo, lu tuh udah nikmatin berapa puluh tahun di Indonesia buat bisa membuat masyarakat di Indonesia gak maju-maju. Lu udah berapa puluh tahun. Wahai orang-orang jahat, ini ada orang baik nih yang akan menjaga keuangan negara kita. Lu bayangin, dia bahkan sampai yakin dalam kurun waktu 4 tahun ke depan dia menjabat sebagai seorang menteri. Di tahun terakhirnya dia, ekonomi kita akan naik 8%. Ada orang baik cuy. Sampai dalam sejarah Indonesia 70 triliun uang MBG itu bisa dikembalikan. Pak Prabowo sendiri bilang biasanya kalau udah bulan-bulan sekarang nih, ini adalah bulan-bulan di mana orang-orang itu menghabiskan anggaran. Tapi baru kali ini di sejarah Indonesia ada yang mengembalikan uangnya sebesar 70 triliun. Lalu ada beberapa, kalau nggak salah anggota pajak dan bea cukai kalau nggak salah, itu dipecat karena ketahuan fraud. Tahu nggak lo Pak Purbaya pesan apa? Saya ini udah tua, dia bilang gitu. Saya mau diracun kayak, saya mau ditembak kayak, saya ini udah tua. Saya mau diracun, mau ditembak kayak Munir waktu itu. Saya sekarang udah tua. Yang saya pengen lakukan adalah saya pengen mengabdi kepada negara saya sendiri. Dia pengen ngelihat kita semua itu kaya sama-sama. Ayo teman-teman, kita lindungin Pak Purbaya. Ini waktunya kita. Dia berani masang badan. Kita sebagai masyarakat juga harus pasang badan. Ayo, kita bantu. Ayo, kita bersatu. Saya sejalan bukan dengan wakil rakyat. Mengapa wakil rakyat terlalu banyak oknum maling? Saya sejalan hanya dengan rakyat Indonesia. Harus seperti itu. Gak peduli wakil rakyat dari partai manapun. Karena wakil rakyat itu biang kerok negara ini. Salah satu yang bikin hancur itu anggota DPR. Terbukti dari banyaknya maling-maling uang rakyat oleh anggota DPR dari banyak partai. Tapi rakyat Indonesia tetap rakyat yang memegang kekuasaan tertinggi di negara Indonesia. Saya sejalan dengan rakyat Indonesia, bukan dengan wakil rakyat. Kata Pak Purbaya, Menteri Keuangan, Jos Gados Mantul Maknyus. 80% lebih rakyat Indonesia mendukungmu dan membelamu Pak Purbaya. Teruskan perjuanganmu dengan menegakkan kebenaran dan keadilan. Selamat malam, ini video 506 ya. Perkembangan terakhir adalah mengenai tingkat kepercayaan masyarakat kepada Presiden Prabowo. Survei indikator terakhir itu mengabarkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat kepada Presiden Prabowo sempat turun dari 85% turun ke mencapai 58%. Tetapi sebulan terakhir dengan masuknya Superman Purboyo, tingkat kepercayaan masyarakat naik lagi menjadi 78%. Untung ada Purboyo. Bagaimana hasil nyata dari Purboyo kita belum tahu karena baru sebulan ya. Apa bedanya Purboyo dengan Sri Mulyani? Sri Mulyani ini adalah ilmuwan ya. Dia sebagai ilmuwan itu apa adanya ya. Artinya ya kalau bagus ya bagus, kalau jelek ya jelek. Bedanya dengan politisi. Purboyo ini politisi. Dia tahu bahwa kekuasaan itu akan menjembatani atau bergabung dengan kekuasaan-kekuasaan lain.
Ya, contohnya Purboyo sekarang sudah menggalang dana-dana yang ada di Bank Indonesia, ya, dana-dana nganggur, sehingga dia punya peredaran uang itu nggak tersumbat. Itu kelebihan dari Purboyo. Hasil nyatanya belum tahu, tapi paling nggak optimisme darah itu mengalir. Fakta yang perlu dipelajari oleh Prabowo dan Purbaya adalah money supply. Money supply di Amerika M2 itu mentok di 22 triliun. Ya, tersedak dan nggak bisa naik, turun lagi karena nggak ada dana likuiditas. Kedua, keadaan di Inggris juga demikian, ya, M2-nya mentok di 3 triliun pound sterling. Di euro juga mentok di 14 triliun euro. Nah, yang nggak mentok itu adalah money supply di China. Belum mentok, ya, belum ketahuan mentok. Tapi segera akan juga berakhir. Artinya apa? Artinya bahwa ketersediaan uang, money supply di seluruh dunia, ya, terutama tadi Eropa, Inggris, dan Amerika, itu tersedak atau berhenti. Oleh karena itu, suhu politik itu di seluruh Eropa lagi panas-panasnya, kecuali Italia. Pergantian Perdana Menteri di Prancis sudah bolak-balik tiap bulan ganti Perdana Menteri. Di Spanyol, Inggris juga diguncang. Karena ya akhirnya raja turun tangan. King Charles, Pangeran Charles, yang atau sekarang jadi Raja Charles ketiga, segera akan berdoa bersama dengan Paus di Vatikan. Ini adalah berita besar. Kenapa? Inggris itu sudah 500 tahun memberontak dari Paus Vatikan. Waktu itu Paus didukung oleh Raja Spanyol dan dia perang dengan Spanyol melawan Katolik, sehingga Inggris itu menguasai hartanya gereja-gereja Katolik di Inggris, sehingga Raja Inggris, Ratu Elizabeth itu adalah ratu yang terkaya di dunia karena dia mewarisi warisan dari tanah-tanah gereja seluruh Inggris. Timbulnya British Empire yang menguasai seluruh dunia adalah dari pemberontakan dia melawan Pope Vatikan. Sekarang kenapa kok Raja Inggris ingin mengunjungi Vatikan? Artinya terjadi rekonsiliasi atau kesadaran bahwa ya, Raja Inggris juga ingin bantuan akhirnya dari gereja Katolik Vatikan. Ini sangat seru, apalagi dengan masuknya Israel. To my friend Julia, you have to be careful because nowadays Europe are bankrupt. Ya, UK, Europe are bankrupt. Therefore, Israel must take action, strategic action, in order to save the world again. Otherwise, your country is too small to rescue the world. The world now is in a dangerous situation.